perjuangan melawan arus. Dalam kesalahan apapun itu yang pernah kita buat, Tuhan itu selalu kasih janji kepada kita, yaitu janji pengharapan. Berkat Allah selalu melimpah bagi mereka yang dengan setia menahan diri dan menunda akan kepuasan dalam dirinya sendiri. Dan akhirnya teman-teman, kehidupan Yakub menunjukkan penerimaan Allah yang tanpa syarat. Dengan tekun melewati masalah-masalahnya, Yakub mampu menemukan sukacita ketika dia mempercayakan pecahan-pecahan kehidupan yang hancur kepada Allah. Bagaimana Yakub berjuang, ya, dia tetap tabah tapi tekadnya jelas. Kemudian dia berdoa, dan berdoa itu bukan hanya berdoa, mungkin berdoa biasa-biasa saja seperti memakan, Tuhan berkati makanan ini, ya udah selesai. Tidak, benar-benar berdoa, dia bergumul dalam kehidupannya sehingga dia boleh mendapatkan kemenangan. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan segala pergumulan kita, dengan segala perjuangan kita, Tuhan akan menuntun kita dan memberikan kemenangan bagi kita. Halo teman-teman, apa kabar? Nah, semoga hari ini menyenangkan ya. Kali ini pelajaran masih berlanjut. Kita akan membahas bagaimana Yakub bergumul dengan Tuhan dalam pelariannya dan bagaimana Tuhan berbicara kepadanya melalui sebuah mimpi. Keren kan pelajaran kita kali ini? Keren banget nih. Tapi sebelum kita masuk ke pelajaran kita, gue mau nanya nih, gimana perasaan kalian kalau tiba-tiba pasukan pengamanan presiden tuh ngamanin kalian, terus kalian jadi presiden dalam satu hari? Gimana, Gabriel? Gue nanya. Iya. Masih enak sih kayaknya dikawal gitu kan. Tapi deg-degan juga kan, karena kan Jadi presiden. ya, maksudnya jadi sasaran orang. Tapi untungnya ada yang ngawasin. Iya, sama sih. Pasti enak gitu kan, bisa ngapain aja. Cuman pasti tanggung jawabnya lebih gede, jadi pasti lebih was-was. Nah, menarik banget nih, karena dalam Alkitab juga ada kisah yang tidak kalah menariknya. Ketika Yakub sedang berada dalam kesendirian, ketika dia sedang dalam pelariannya, dan ketika dia dalam ketakutannya, dia mendapatkan sebuah mimpi. Nah, mimpi ini nih yang menurut saya sangat menarik. Iya, benar sih itu. Karena dikatakan di dalam Alkitab, maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau, kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Nah, ada hal sederhana yang bisa kita ambil dari pelajaran kita, yaitu dosa apapun yang kita buat, sebesar apapun dosa itu, Tuhan pasti akan memberikan janji yang menyejukkan untuk kita. Iya, benar banget. Nah, ketika Yakub sedang berada dalam ketakutan, Tuhan memberikan kepada Yakub sebuah pengharapan. Pasti bagi Yakub ini adalah sesuatu yang tidak wajar, karena pasti dia berkata bahwa, Tuhan, aku ini orang yang berdosa. Dia sudah mencuri hak kesulungannya. Dan wajar dia berada di posisi itu sebagai seorang pelarian dan dipenuhi dengan rasa cemas. Namun di sini teman-teman kita bisa lihat bahwa Tuhan memberikan kepada Yakub sebuah janji yang tentu menguatkan Yakub itu sendiri. Iya. Terus teman-teman kalau misalnya waktu kita baca nih, dalam cerita ini, waktu si Yakub ini dirundung akan rasa cemas, dan ketika datang seorang malaikat, dia mengira bahwa malaikat tersebut adalah musuhnya. Karena dia tuh udah cemas kan. Nah, sehingga dia di dalam firman Tuhan katakan dia bergulat dengan malaikat itu. Tetapi apa yang terjadi di akhir cerita sebelum fajar menyingsing, ada sebuah kejadian. Kira-kira apa itu? Aku tahu. Akhirnya malaikat tersebut memukul pangkal pahanya si Yakub. Terus di saat itu Yakub sadar kalau orang itu adalah seorang malaikat. Sekarang tahu nggak abis itu apa yang terjadi? Nah, ini nih, saat malaikat itu berkata bahwa biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing, namun si Yakub sudah mengetahuinya bahwa dia adalah malaikat, dan Yakub pun berkata, tidak, aku tidak akan membiarkan engkau pergi
jika engkau tidak memberkati aku. Nah, kemudian di akhir cerita, Yakub menamai tempat itu adalah Peniel. Nah, ini artinya adalah, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Nah, teman-teman, kira-kira dalam cerita yang kita bahas tadi, masalah utama apa yang Yakub lakukan dan kenapa di akhir cerita Yakub berkata bahwa aku telah melihat Allah berhadapan muka dengan muka, tetapi nyawaku tertolong. Nah, dari pelajaran ini, apakah yang Tuhan ingin berikan kepada kita melalui pelajaran ini? Itu dia, teman-teman. Kita akan membahas semuanya ini bersama kami di sini. Dan shalom teman-teman, nama saya Gabriel, saya dari Jemaat Tanjung Priuk, Kramat Jaya. Nama aku Aurel dari Jemaat Tamrin. Nama saya Ludwig dari Jemaat Warakas. Tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connections menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Nah, sepanjang triwulan ini, tema besarnya yaitu sebelum dan sesudah. Dan kita sudah masuk pelajaran ke-12 dengan judul Perjuangan Melawan Arus. Dan ayat intinya terdapat dalam Kejadian 28 ayat 13-15. Kita bisa baca, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Nah, dari ayat inti ini, kita dapat melihat bahwa dalam kesalahan, apapun itu yang pernah kita buat, Tuhan itu selalu kasih janji kepada kita, yaitu janji pengharapan. Nah, janji yang memberikan kita penguatan ini adalah menjadi pegangan bagi kita, dimanapun kita berada. Dan Tuhan selalu memberikan damai sejahteranya bagi kita. Dan kita harus tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Iya benar, itu janji yang luar biasa. Nah, ada sebuah kutipan dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 213, atau dalam sekilas cahaya dapat kita baca, sampai kepada saat pemberontakan manusia melawan pemerintahan Allah, selalu ada hubungan yang bebas antara Allah dengan manusia. Tetapi dosa Adam dan Hawa memisahkan dunia dari surga, sehingga manusia tidak dapat berhubungan dengan Haliknya. Namun demikian, dunia ini tidak dibiarkan begitu saja dalam keadaan tidak berpengharapan. Tangga itu melambangkan Yesus sebagai jalan penghubung yang telah ditetapkan. Kalau saja dia tidak menjembatani dengan jasa-jasanya akan jurang yang telah diakibatkan oleh dosa, maka malaikat-malaikat yang melayani itu tidak akan dapat berhubungan dengan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kristus menghubungkan manusia di dalam kelemahan dan keadaannya yang tidak berdaya itu dengan sumber kuasa yang tidak terbatas. Nah, dari kutipan ini, kita bisa melihat ya bahwa dosa yang dimulai dari Taman Eden itu, ketika ada sebuah pemberontakan di sana, dan kita lihat pengharapan seakan hilang ya karena ada dosa Adam dan Hawa ini. Tapi Tuhan itu luar biasa, Tuhan tidak membiarkan kita ataupun Adam dan Hawa itu hidup dengan tidak berpengharapan. Ya. Di dalam cerita kita yang kita telah bahas tadi sedikit, mimpi Yakub melihat sebuah tangga itu adalah pengharapan besar. Di dalam kutipan tadi dikatakan bahwa itu melambangkan Yesus, yang adalah jembatan penghubung antara kita dengan Tuhan kita, Halik semesta alam. Bener banget. Coba kita bayangin kalau nggak ada yang menjembatani kita dengan Tuhan. Apa sih yang bakal terjadi? Kalau menurut aku sih pasti kita hidup. Cuman kita nggak punya pengharapan apa-apa. Nah, seperti dalam kutipan tersebut, Kristuslah yang menghubungkan manusia di dalam kelemahan dan keadaan yang tidak berdaya dengan memberikan sumber kuasa yang tidak terbatas. Ini patut kita syukuri dalam hidup kita masing-masing. Nah, selanjutnya nih kita coba deh buka pandangan lain. Di sini pandangan lain yang ditulis oleh seorang pendeta baptis dari Inggris pada abad ke-20 yaitu F.B. Meyer. Dibilang, jangan habiskan waktumu untuk menunggu dan menantikan kesempatan besar yang tidak pernah datang. Tetapi dengan setia melakukan hal-hal yang kecil yang selalu menuntut perhatian kamu. Kemudian di sini juga Alexander McLaren
pengkhotbah Skotlandia pada abad ke-19 menuliskan, hanya Dia yang dapat berkata, Tuhan adalah kekuatan hidupku. Yang dapat berkata, siapakah yang aku takuti? Wah, tapi kalian tahu nggak sih, ini kita baca coba di bagian apakah kamu tahu? Tempat di mana Yakub menerima mimpi mengenai tangga dengan malaikat yang turun dan naik melaluinya ke surga dinamakan Betel. Itu artinya rumah Tuhan. Kemudian tempat itu juga diberikan kepada wilayah yang dekat dengan kota Luz. Aslinya nama itu hanya diberikan kepada tempat di mana Yakub berdiri dan bukan di Luz. Dalam referensi lain dari Alkitab, bagaimanapun Betel digunakan sebagai nama modern untuk kota kuno Luz. Hingga saat ini kota itu masih mempertahankan namanya dalam bentuk bahasa Arab, yaitu Beiti. Nah, dari bacaan kita dalam buku Apakah Kamu Tahu, kita lihat bahwa berkat Allah selalu melimpah bagi mereka yang dengan setia menahan diri dan menunda akan kepuasan dalam dirinya sendiri. Dan juga dalam pelajaran pekan ini kita akan banyak belajar akan pengharapan-pengharapan yang indah yang Tuhan berikan bagi kita di saat kita tidak ada pengharapan. Dan akhirnya, teman-teman, kehidupan Yakub menunjukkan penerimaan Allah yang tanpa syarat. Dengan tekun melewati masalah-masalahnya, Yakub mampu menemukan sukacita ketika dia mempercayakan pecahan-pecahan kehidupan yang hancur kepada Allah. Nah, teman-teman nih, aku mau tahu nih pendapat kalian dari apakah pendapatmu, bagian pendapatmu. Jadi, apakah pendapatmu ini, nanti saya akan bacakan satu statement, nanti kalian beri nilai 1 sampai 10. Kalau 1 berarti kalian merasa benar-benar kecewa atau merasa buruk, kalau 10 ya kalian merasa biasa aja ataupun gak sama sekali. Oke, yang pertama, nilai dari 1 sampai 10 berdebat dengan orang tua. Kalian kecewa nggak? Kalau kecewa 1. 3. Kayaknya sih 1. Karena kan orang tua itu adalah wakil Tuhan, Ya. jadi pasti kecewa banget dong. Nah, yang kedua, beri nilai dari 1 sampai 10 putus dengan pacar. Gimana nih kira-kira ya? Seberapa kecewa kalian? Kayaknya 10 deh. Oh, itu. 9 sih. Bagus. Nggak bisa bohong kalau nggak kecewa. Bagus. Oke, yang 2 terakhir nih, tidur selama jam ibadah. Kalau itu 1. Iya. Kecewa banget ya, karena firman Tuhan kan kecewa banget ya kalau kelewat. Gak enak Iya. gitu kalau ketiduran. Iya. Nah, yang terakhir nih, berkompromi dengan standar kamu. Kira-kira gimana nih? Ini maksudnya gimana ya? Bingung nggak? Bingung ya kayaknya ya. Ya. Kayaknya kalau karena bingung gini, kan kita tuh udah diskusin tuh sama-sama. Tapi ada beberapa yang kita nggak pahami, ya kan? Ya, mending kita diskusi aja sama pendeta. Benar-benar. Nah, Benar. oke teman-teman, sebentar lagi kita akan berdiskusi dengan Pak Pendeta. Jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Kali ini kita sudah tidak bertiga lagi, teman-teman. Kita sudah dengan Pak Pendeta Beni Tambunan. Shalom, Pak Pendeta. Shalom Shalom. pendeta. Sehat-sehat semua Puji kan? Tuhan. Tuhan sehat. Sekolah gimana? Ya Aman-aman masih gitu. seperti itu. Nah, ini pendeta ya, kita langsung aja nih ke diskusi dan pertanyaan-pertanyaan yang banyak nih. Ini kalau misalnya kita lihat bahwa pelajaran kita kali ini berjudul dengan perjuangan melawan arus. Nih, sebenarnya maksud dari melawan arus ini arus apa, pendeta? Iya, pelajaran sekolah sahabat kita ini kan kelanjutan dari yang sahabat sebelumnya. Iya. Ya, jadi masih dalam Kejadian, kemudian kita masuk pasal 28 sekarang. Ya, yang lalu itu sudah sampai hal-hal lainnya lakukan oleh Yakub dan lain sebagainya. Kemudian dia sekarang masuk untuk pergumulan-pergumulan dia. Nah, kan kehidupan seseorang itu kan berbalik. Tadinya dia sudah lakukan segala sesuatunya, sekarang dia sadar, oh saya harus balik ini ya. Saya harus kembali pada Tuhan. Saya harus kembali pada Allah. Kemudian dia ingin melakukannya, maka berubah itu kan melawan arus ya. Berubah arah daripada apa yang dihadapinya. Dan itu butuh perjuangan bagi dia, butuh satu hal yang harus dilakukannya dan lain sebagainya, membuat dia harus melakukan kemenangan yang akan diberikan oleh Tuhan. Oke, berarti kalau bisa dilihat bahwa arus ini seperti arus duniawi, pendeta. Nah, lalu kira-kira apa yang Tuhan inginkan untuk kita sebagai manusia yang berdosa ini, pendeta? Iya, Tuhan inginkan bagi kita bahwa dalam perjuangan kehidupan kita sekarang ini kan banyak tantangan, banyak cobaan, ya, banyak godaan, baik dari dalam diri kita sendiri maupun dalam
komunitas kita dan keluarga kita dan lain sebagainya. Jadi kita dimintakan, ayo sekarang kembali loh, kembali pada Tuhan, mari lakukan semuanya, maka kita akan dapatkan apa yang Allah gariskan dalam kehidupan kita. Gabriel mungkin ada Mungkin gue nanya ya. Iya. Saya mau nanya Pak Pendeta, kira-kira apa yang Yakub inginkan ketika dia tahu bahwa dia bersalah? Iya, pada waktu yang lalu kita sudah ini kan, pada waktu dia merasa bersalah, dia lari, ya, dia tinggalkan rumahnya, kemudian dalam keadaan bingung segalanya, akhirnya dia tidur, dia melihat mimpinya dia, kemudian dia harus kembali, dan itu kan perjuangan yang harus lakukan dari hal dia menipu ayahnya, kemudian dia ditipu oleh mertuanya, ya, kemudian dia juga ditipu dalam pernikahan dia, ya, dia inginkan adiknya dikasih dulu kakaknya gitu ya, tapi ini bukan beli satu bonus satu ya, nih nggak ada nih, tapi persoalan-persoalan itu kan terus dia adakan, jadi dia ingin melakukan itu. Allah ingin agar kembali, ini lu jalan kamu, ini bagian kamu, ini akan dapatkan. Jadi perasaan bersalah itu sekarang dia rasakan bahwa kayaknya begini terus nggak selesai masalah nih, ya, harus minta maaf langsung, itu jadi persoalannya, ya. Nah, Pendeta, aku mau nanya, apa sih aplikasi dari pelajaran Yakub ini untuk kehidupan kita? Iya, kita bisa dapatkan pelajaran pada saat ini. Ada beberapa ikannya, misalnya kita diberikan oleh Tuhan untuk, ayo sekarang kembali, ya, sekarang kembali, dan untuk kembali itu bukan hal yang mudah bagi kita, ya, bagi seseorang yang bangun pagi langsung pegang HP dibandingkan dengan baca Alkitab itu kan, tiba-tiba harus baca Alkitab tuh perjuangan tuh, bisa lupa lagi, bisa ini lagi, ya. Awal tahun pokoknya bangun pagi baca Alkitab dulu, ya paling sehari 2 hari atau seminggu, habis itu balik lagi kebiasaan ini. Jadi itu kan perjuangan dalam kehidupan kita. Jadi banyak hal yang harus kita perjuangkan melawan arus kebiasaan baik dalam diri kita sendiri, belum lagi tantangan dari luar, dari teman, dari komunitas kita, dari segala sesuatunya. Itu yang harus kita perjuangkan supaya kita bisa memenangi segala pergumulan dalam kehidupan kita. Pendeta, ini aku mau nanya lagi nih, masalah berjuang melawan arus. Nah, terkadang kan ketika kita ingin berjuang terhadap sesuatu, berarti kita memilih untuk memperjuangkannya, kan Pendeta? Ya. Nah, berarti di sini kita bisa lihat bahwa kita menggunakan kebebasan kita untuk memilih jalan mana yang mau kita lalui. Dan terkadang jalan yang kita lalui ini suka ujung-ujungnya ini ke penyesalan, Pendeta. Nah, maksudnya dari rencana Tuhan terhadap kebebasan ini sebenarnya apa, Pendeta? Ujungnya apa tadi? Penyesalan, kadang kan suka ada yang ini. Belum ujung dong kalau gitu. Ya, belum ujung. Di bagian perjalanan itu mungkin ada aja penyesalan kita, gitu ya. Iya, betul. Ya, ada penyesalan bagian jalan itu, kemudian kita baru gitu. Iya, kan tidak selamanya kita itu, kalau kita bisa berjalan dengan Tuhan, ya Tuhan juga kadang-kadang lepas memberikan kita pencobaan, ya tentunya berdasarkan kekuatan kita, kesanggupan kita, agar kita bisa bertumbuh terus dalam iman, agar kita lebih percaya lagi pada Tuhan. Kan itu masalahnya kan ini, ya. Masalah kita adalah bahwa udahlah, udah begini, ya udah. Akhirnya kita menyerah. Padahal itu sebenarnya cobaan yang bisa kita lawan, ya, sebuah cobaan bisa kita halangi, kita bisa atasi pencobaan itu karena kita sudah menyerah duluan. Akhirnya kita rasa sudah demikian. Jadi ada pergumulan-pergumulan yang harus kita lakukan, ada perjuangan-perjuangan yang harus kita lakukan untuk kita boleh mendapatkan kemenangan di akhir, ya. Walaupun mungkin tengahnya ada kayaknya gini kok, aku pikir jalan Tuhan nih, tapi bukan jalan Tuhan ini, ya. Kadang-kadang kita rasa begitu, atau kadang-kadang kayak jalan Tuhan nggak sini, ya, jalan Tuhan nggak sini, ya. Padahal sebenarnya Tuhan kasih itu supaya kita dapatkan yang lebih menang lagi. Nah, Pendeta, aku mau nanya nih, masalah utamanya Yakub dalam cerita ini itu apa sih, Pendeta? Terus kenapa itu menjadi masalah utamanya? Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita,
sekarang ini masalah utama dia adalah kata hatinya itu mengatakan bahwa saya salah ini, saya salah, saya harus kembali. Ya. Saya harus datang kembali pada Tuhan. Ya, setelah dia melewati masa-masa kayak tadi itu ya, dari mulai dia menipu orang tuanya, dia lari, pelarian sendiri loh, zaman dulu. Zaman sekarang juga mau lari kemana juga. Kalau lagi mula-mula pandemi seperti tahun lalu, mungkin mau lari juga kita takut ya. Iya. Jadi dia lari, kemudian dia dapat mimpi tangga, kemudian dia ke rumah saudaranya, walaupun ini kemudian dia kan itu perjuangan dia coba untuk lakukan segala sesuatunya yang membuat dia itu rasa bahwa ayo nih, ini tidak ada jalan lain, harus kembali pada Tuhan yang dia sudah terkenal, orang tuanya sudah cerita siapa Tuhan sebenarnya dalam kehidupan dia. Jadi pergumulan dia itu adalah ini saya harus kembali, ya, saya harus kembali. Mungkin kalian pernah dengar lah cita-cita orang lain yang memang saya harus kembali nih gitu ya pada Tuhan. Apapun yang halangin dia harus kembali kepada Tuhan gitu. Jadi Yakub tuh dia harus kembali, dia rasakan bahwa berjalan bersama Tuhan seperti mana dulu orang tuanya dengan dia pada waktu masa mudanya itu akan membuat kekuatan bagi dia. Nih, berarti ada pertanyaan menarik nih yang saya pengen tanyakan. Kan kalau misalnya kita lihat bahwa sebetulnya kita ya harus bergantung kepada Tuhan, apalagi rencana-rencananya pasti kan tidak mungkin untuk mencelakakan kita kan pendeta. Nah, dengan cara seperti apa sih pendeta supaya kita tuh bisa bergantung kepada Tuhan gitu pendeta? Pelajaran sekolah sahabat kita kan memberikan setelah dia rasa bahwa oke nih nggak ada jalan lain kecuali saya kembali. Minta maaf langsung ke saudaranya. Ya kan? Minta maaf langsung saudara, tapi gimana ya? Kalau saya minta maaf langsung sendirian, ntar dibunuh lagi. Ya, karena dendamnya dulunya tuh gimana dia bayangin, wah nih nikahnya gitu kan. Ini gimana? Ya, kan terjadi pergumulan dalam kehidupannya, walaupun dia suruh semua keluarganya, hartanya dan lain sebagainya sudah duluan, tinggal dia kan yang bergumul. Ya kan? Pada waktu dia bergumul itu maka dia dapatkan kemenangan daripada pergumulannya yang membawa kepada dia bahwa oke, sekarang saya tahu bahwa dia adalah yang akan menuntun kehidupan saya, maka saya harus berjalan. Jadi begitu dia tahu bahwa dia sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan, maka dia rasa sekarang lega untuk dia boleh berjalan. Demikian juga kehidupan kita juga. Begitu kita tahu bahwa kasih karunia Tuhan itu sudah nyata dalam kehidupan kita, kita akan rasa plong gitu ya, rasa plong, udahlah, gitu kan ya. Gitu. Mungkin Gabriel pengen nanya atau saya mau nanya Pak Pendeta, ini bagus banget ya ceritanya nih. Kalau kita bisa nggak sih Pak Pendeta, kan ini di sini kita lihat Yakub ini kan mengalami pengalaman yang luar biasa ya. Dia sampai ke malaikat Tuhan tuh turun naik dan menyertai dia gitu loh. Bisa nggak sih kita sebagai orang-orang yang hidup di zaman sekarang itu mengalami pengalaman yang sama Pak Pendeta dengan apa yang dialami oleh Yakub ini? Maksudnya dalam mimpinya atau kehidupan dia? Mungkin dari secara fisik misalnya kita langsung bertemu langsung gitu dengan malaikat atau mungkin banyak cerita yang saya dapatkan juga ya, orang yang memang merasakan seperti itu ya, seperti itu. Dia rasakan bahwa ada seorang yang sakit, kemudian dia di rumah sakit dia sudah bergumul, dia katakan, Tuhan saya mau, kalau saya sembuh benar-benar Tuhan akan dia. Kemudian tanpa disadari dia dengar ada nyanyian di sana. Kok ada nyanyi di kamar mana ya? Ada kebaktian di sana. Dia datang ke sana, kemudian dia ikut di sana. Kemudian katakan dia lihat yang mimpin itu putih pakaiannya dan sebagainya. Kemudian dia habis kebaktian dia balik lagi ke kamarnya, gitu kan. Walaupun bisa paginya, kemarin kebaktian di kamar mana ya? Nggak ada kebaktian di mana-mana, katanya gitu. Ya. Dan pada waktu dicek ulang, dia sembuh.
dia sembuh gitu. Jadi banyak sebenarnya cerita-cerita lainnya bagaimana pengalaman. Tapi sekarang kan ketabahan, tekad untuk kembali kepada Tuhan, itu tekad untuk berdamai dengan orang lain, itu tekad untuk berdamai dengan saudaranya, itu yang membuat dia berjuang dengan melawan segala sesuatunya lah. Kalau istilah pelajaran sekolah sahabat kita, berjuang melawan arus. Ya, gitu. Mungkin ada teman-teman lagi mau menambahkan? Pengen cuman waktunya kayaknya net Oke lah. habis. Nah, nggak terasa ya teman-teman, waktu diskusi kita sudah mau berakhir. Mungkin Pak Pendeta bisa berikan 1 dan 2 kalimat kesimpulan supaya sahabat-sahabat bisa dikuatkan, sekalian bisa mendoakan kami Pendeta. Ya, pada orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita, perjuangan melawan arus, bagaimana Yakub berjuang, ya, dia tetap tabah, tapi tekadnya jelas, kemudian dia berdoa, dan berdoa itu bukan hanya berdoa, mungkin berdoa biasa-biasa saja, seperti memakan Tuhan berkati makanan ini, ya udah selesai. Tidak, benar-benar berdoa dia, bergumul dalam kehidupannya, sehingga dia boleh mendapatkan kemenangan. Ini pelajaran bagi kita bahwa kalau kita datang kepada Tuhan dengan segala pergumulan kita, dengan segala perjuangan kita, Tuhan akan menuntun kita dan memberikan kemenangan bagi kita. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih karena pelajaran pada saat ini. Kami terima kasih karena kasih Tuhan yang memberikan kepada kami akan kasih-Mu untuk datang selalu dekat dengan kami dan mengingatkan kami untuk selalu berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kiranya Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi semua orang muda dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan juga menuntun mereka dalam segala aspek kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Yang dalam keadaan susah Tuhan kiranya mendengar doa-doa mereka untuk melepaskan mereka dari kesusahan mereka. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio dan Pendeta Benny sudah berakhir. Terima kasih ya semuanya. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk baca Alkitab kamu dari halaman ke halaman. Dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak sekali pengharapan dan janji yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connections.